Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja. Sudah lama saya tidak menceritakan film-film antariksa. Oleh karena itu, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Stowaway. Adalah sebuah film fiksi ilmiah tahun 2021, garapan sutradara Joe Pena dengan naskah yang ditulisnya bersama Ryan Morrison. Film yang berdurasi 1 jam 56 menit ini dibintangi oleh Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Samir Anderson, dan Toni Collette. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 3 orang astronot yang tergabung dalam kelompok peneliti HAARP yang sedang menjalani proses peluncuran. Mereka adalah Marina Barnett sebagai komandan, David Kim sebagai ilmuwan botani atau ahli tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir adalah Zoe Levinson, ilmuwan medis sekaligus seorang dokter. Walaupun awalnya misi mereka terancam dibatalkan karena kinerja mesin yang tidak normal, namun pusat kendali yang disebut Hyperion menyatakan bahwa misi bisa tetap dilanjutkan karena bahan bakar yang mereka miliki melebihi dari cukup untuk menstabilkan mesin. Tujuan mereka adalah Mars dengan misi yaitu sebuah penelitian selama 2 tahun untuk menjadikan Mars sebagai rumah kedua umat manusia. Ini pertama kalinya bagi David dan Zoe ke luar angkasa. Oleh karena itu, segala hal yang dilihat dan dialami mereka di kapal MTS-42 akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Mulai dari menikmati pemandangan bumi dari luar angkasa hingga beradaptasi di gravitasi buatan, yang mana itu sangat tidak nyaman bagi David. Walaupun sebenarnya mereka berdua adalah rival, tapi sejauh ini David dan Zoe hidup dengan rukun dan sangat profesional dalam bekerja. Itulah laporan pertama yang diberikan oleh Marina kepada Hyperion dan seluruh dunia. Beberapa jam pun berlalu. Sebagai komandan dan astronot senior, Marina melakukan pemeriksaan rutin pada mesin-mesin pesawat dan life support. Tiba-tiba saja dia menemukan darah yang menetes dari panel dan sangat mengejutkan, ternyata ada seorang pria yang tak sadarkan diri di sana. Pria itu jatuh tepat di atas tangan Marina sehingga membuatnya cedera. Mendengar teriakan sang komandan, David dan Zoe langsung menghampiri Marina. Kemudian mereka membawa pria misterius itu ke ruang medis untuk diobati. Sedangkan Marina melaporkan hal ini kepada Hyperion. Beberapa kerusakan sudah ditangani, termasuk kebocoran udara. Namun semua itu hanya bersifat sementara karena mereka harus segera menyalakan kembali sistem Carbon Dioxide Removal Assemblies atau disingkat CDRA. Pria yang ditemukan oleh Marina bernama Michael Adams. Dia adalah salah satu petugas peluncuran roket di Hyperion, namun masih tidak diketahui mengapa pria itu bisa terjebak di MTS-42. Beberapa waktu kemudian, Michael pun terbangun dalam keadaan panik. Menyadari dirinya sedang berada di luar angkasa, Michael meminta untuk dipulangkan karena dia tidak bisa meninggalkan adik perempuannya sendiri. Apalagi misi MTS-42 akan berlangsung selama 2 tahun. Akhirnya, setelah Marina meminta bantuan Hyperion, Michael pun merasa lega. Hyperion akan mengirimkan orang untuk mengasuh sang adik yang bernama Eva. Michael sangat berterima kasih kepada seluruh kru MTS-42 dan dia akan mencoba membantu sebisa mungkin selama berada di kapal kecil itu. Michael menjelaskan bahwa dirinya telah mencapai gelar master jurusan instruksional mesin dan dia berencana akan mengikuti program HAARP seperti yang dilakukan David dan Zoe agar bisa ikut dalam misi MTS selanjutnya. Akhirnya mereka pun bersulang menyambut kedatangan David di MTS-42. Di luar angkasa tidak ada siang dan malam. Para astronot tidur ketika seluruh sistem diistirahatkan. Itulah yang dijelaskan oleh Zoe ketika mengajak Michael berkeliling untuk memperkenalkan seluk-beluk MTS. Michael ditugaskan untuk membantu David mendata sampel tumbuhannya. Pria itu terlihat cukup menikmati pekerjaan barunya sambil mendengarkan lantunan musik jazz yang terus membuatnya tertawa. Setelah menemukan kerusakan pada CDRA, meskipun itu masih belum bisa dipastikan, Marina meminta David menyiapkan tanaman ganggang yang disebut dengan microgreen untuk menghasilkan oksigen. Karena microgreen telah disiapkan untuk Mars, kecil kemungkinan itu akan berhasil. Namun, demi keselamatan para kru, David akan menguji coba pada setengah microgreennya.
Beberapa waktu kemudian, sangat disayangkan setelah diperiksa lebih lanjut, rancangan CDRA sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mau tidak mau, Marina meminta David untuk menggunakan seluruh microgreennya. Itu benar-benar membuat David terkejut. Penelitiannya selama bertahun-tahun terpaksa digunakan lebih awal dan bukan pada tempat yang seharusnya. Akibatnya, beberapa hari kemudian, tanaman ganggang itu pun mati. Dalam kondisi oksigen yang hanya cukup untuk 3 orang saja, Hyperion memerintahkan Marina untuk mengorbankan salah satu kru. Tentunya ini merupakan sebuah keputusan yang berat bagi Marina. Jika memang bisa, wanita itu bahkan ingin menjadi orang yang dikorbankan agar misi tetap berjalan. Tapi posisi Marina di MTS sangat penting, karena tanpa dirinya, MTS tidak bisa kembali ke bumi. Begitu pula dengan kedua krunya, yaitu David dan Zoe. Tidak mungkin mengorbankan 2 orang yang menjadi harapan seluruh umat manusia di bumi. Akhirnya dengan berat hati, Marina harus menyatakan dia akan mengorbankan Michael. Terjadi perdebatan di antara mereka. Secara logika, David berpikir apa yang diputuskan oleh Marina benar, mengingat Michael adalah penumpang gelap yang keberadaannya membahayakan seluruh kru. Sedangkan Zoe punya pendapat sendiri. Kita tidak bisa mengambil keputusan secepat itu tanpa mencari solusi lain, karena ini menyangkut nyawa orang. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup pelik, komandan memberikan waktu 10 hari bagi mereka untuk menemukan solusi. 3 hari telah berlalu, dan Hyperion tidak memberikan solusi selain mengorbankan kru. Michael sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut, namun dia merasakan sikap para kru yang mulai berubah terhadap dirinya. Kecuali Zoe, hanya Zoe yang masih ramah dan peduli terhadap Michael. Pria itu menceritakan tentang bagaimana dia mendapatkan luka di dadanya, yaitu karena menyelamatkan sang adik yang masih bayi dari musibah kebakaran. Dalam peristiwa itulah, sang ayah mati, dan sejak saat itu Michael menjadi wali bagi Eva, dan mereka pun selalu bersama mengarungi kehidupan. Michael mengaku bahwa ini adalah masa-masa sulit bagi dirinya dan Eva karena harus berjauhan dalam waktu yang cukup lama. Cerita tersebut membuat Zoe semakin tidak tega. Mungkin Michael tidak berguna dalam misi HARP, tapi di bumi ada seorang gadis yang sangat membutuhkan Michael sebagai sosok pengganti ayah. Inilah yang ditakutkan oleh David. Semakin lama mereka mengulur waktu, maka rasa sayang kepada Michael akan semakin dalam. Akhirnya David pun mengambil keputusan sendiri. Dia menemui Michael dan menjelaskan semuanya, lalu menyerahkan racun yang diambilnya dari ruangan Zoe. David mengaku bahwa mereka semua sudah tidak menemukan cara lain. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan misi dan para kru MTS. Michael tak kuasa menahan tangis, bukan karena takut akan kematian, tapi dia merasa sedih karena harus melepaskan tanggung jawab dan meninggalkan adiknya seorang diri. Dengan berat hati, dia mengirimkan sebuah pesan terakhir pada Eva. Michael sama sekali tidak menyalahkan kru MTS. Lewat pesannya, pria itu menyampaikan rasa terima kasih atas motivasi, kepedulian, dan juga ilmu. Michael yakin adiknya akan bertahan karena Eva adalah gadis yang tangguh. Tak lama kemudian, Zoe menemukan Michael yang sedang termenung di ruangan anti radiasi dengan sebuah jarum suntik yang tak asing baginya. Wanita itu sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Michael. Walaupun kru lain mengatakan sudah tidak ada jalan, tapi Zoe percaya bahwa harapan akan selalu ada. Zoe menceritakan pengalamannya di masa lalu ketika dia menyelamatkan seorang pemuda yang hampir tenggelam dalam ombak yang sangat besar. Saat Zoe dan pemuda malang itu nyaris mati, secara tiba-tiba seseorang muncul dan menarik mereka berdua ke tepi pantai. Zoe tidak pernah mengetahui pertolongan akan datang, dia hanya percaya dan berharap. Satu-satunya cara yang belum mereka coba adalah mengambil oksigen yang berada di Kingfisher. Sayangnya Michael bukanlah seorang astronot yang terlatih, sehingga dia tidak mampu menggunakan alat panjat. Zoe menemui komandan dan David untuk meminta bantuan. Walaupun pada awalnya Marina tidak mengizinkan krunya untuk memanjat sejauh 500 meter menuju ke Kingfisher, tapi kali ini dia dan David tidak mempunyai pilihan lain, karena kini seluruh microgreen David telah mati. Tanpa itu, oksigen hanya cukup untuk 2 orang kru. Persiapan telah dilakukan, Zoe dan David akan menuju ke Kingfisher, sedangkan Marina akan menuntun mereka melalui kamera dan alat komunikasi. Untuk meredakan ketegangan, David meminta maaf atas apa yang dia lakukan terhadap Michael. Namun Michael merasa itu tidak perlu, karena yang dilakukan David tidaklah salah. Tak lama kemudian, Zoe dan David berhasil tiba di Kingfisher. Zoe mengabarkan bahwa oksigen di dalam tabung Kingfisher lebih dari cukup untuk mereka berempat. Lalu dia pun bergegas memindahkan oksigen tersebut ke dalam tabung yang dibawanya. Sayangnya, ketika mengisi tabung kedua, tiba-tiba saja alarm berbunyi yang menandakan badai matahari. What's going on?
Zoe dan David hanya memiliki waktu 20 menit untuk kembali ke MTS. Dengan berat hati, Zoe terpaksa kembali dengan satu tabung yang terisi penuh, namun dikarenakan panik, wanita itu lupa menggunakan pengait sehingga gravitasi MTS menariknya dengan cepat dan membuat tabung oksigen yang dibawanya pun terjatuh. Oksigen yang tersisa sudah mulai menipis, dan itu membuat mereka berempat dalam bahaya. Semuanya telah mereka lakukan. Kini mau tidak mau, salah satu dari mereka harus berkorban. Dan orang yang berkorban harus melewati badai matahari demi mengambil tabung oksigen yang tersisa di Kingfisher. Michael yang sama sekali tidak terlatih jelas-jelas ditolak oleh Marina karena berpotensi gagal dan membuat satu orang lagi kehilangan nyawa. Akhirnya, karena David memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, Zoe lah yang langsung memutuskan untuk mengorbankan diri. Itu benar-benar membuat seluruh kru bersedih, tapi hanya inilah satu-satunya cara terakhir yang bisa dilakukan. Film pun ditutup dengan menampilkan Zoe yang melewati badai menuju ke Kingfisher, sampai-sampai kulitnya terbakar. Dan akhirnya ketika berhasil membawa tabung oksigen itu, Zoe duduk memandangi Mars sambil mengingat kembali tujuannya mengikuti misi HARP yang pada awalnya hanya sekedar iseng untuk mendapatkan pengalaman lucu jika ditolak oleh Hyperion. Tapi sekarang Zoe sadar bahwa ini merupakan salah satu kesempatan langka yang bisa memberi makna melebihi dari apa yang dia bayangkan. Apakah tim MTS-40 itu akan tiba di Mars dan memenuhi harapan seluruh umat manusia? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Tidak ada penjelasan mengenai misteri atau teori dalam film ini, tapi saya yakin semuanya termasuk saya akan bertanya-tanya bagaimana bisa ada penumpang gelap yang berada di dalam pesawat antariksa. Apakah Michael benar-benar mengalami kecelakaan ataukah mungkin sedang merencanakan sesuatu? Semakin lama pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat kita semakin tegang dan penasaran. Tapi melihat reaksi Michael ketika bangun, dengan cepat kita menyadari bahwa Michael bukanlah sosok yang berbahaya dan mengancam yang bertujuan menyabotase MTS. Michael menjelaskan bagaimana dia jatuh dan terperangkap saat mengamankan peluncuran. Dan ternyata menurut NASA serta perusahaan-perusahaan luar angkasa swasta ini benar-benar bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti yang kita ketahui, pada akhirnya Zoe melakukan pengorbanan terakhir demi menyelamatkan rekan-rekannya. Komandan Marina Burnett merasa sangat terpukul dengan keputusan tersebut karena tidak ada yang bisa dilakukannya dengan tangan yang patah. Michael yang tidak terlatih dan David yang memiliki keluarga tidak mungkin untuk menjalankan misi tersebut. Selain itu, Zoe merupakan satu-satunya pemanjat yang paling cakap dan mungkin ini juga adalah sebuah penembusan atas kesalahan Zoe sebelumnya yang menjatuhkan tabung oksigen. Walaupun memang sebenarnya berkat Zoe lah mereka bisa mendapatkan oksigen dari Kingfisher. Hanya ini pengorbanan yang bisa dilakukannya untuk mengimbangi David yang sudah mengorbankan seluruh pencapaian dengan microgreen selama 3 tahun. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Mungkin ini yang kita pikir setelah mendengarkan cerita Zoe ketika menyelamatkan seorang pemuda yang tenggelam dan melihat ending film di mana Zoe tercabik-cabik oleh radiasi badai matahari. Terkadang kita tidak menyadari bahwa pada suatu waktu kita telah menjadi sebuah keajaiban bagi orang lain. Sama halnya dengan Zoe, dia adalah keajaiban itu sendiri. Wanita itu berhasil bertahan melewati badai matahari, memanjat tiang sepanjang 500 meter untuk menyelamatkan rekan-rekannya di MTS. Bagaimana menurut kalian? Gak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insyaallah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!